diminta, bapaknya tadi bilang harus dicarikan akte pernikahan. Nah, bagaimana akte pernikahannya itu keluar sementara usianya itu kan belum 17 tahun, Bapak? Baik, terima kasih. Oke, makasih. Om Swastiastu. Yang peniki Ketua Rapi Lokal Kecamatan Baladoh. Sandokan nembe peniki yang boleh untuk bertugas peniki pilkadanya. Terus dia mendakien Nabi sebenarnya tugas di tiang nanti hari Nabi yang bertugas mangga unik dia pangkat nyana tiang hadir mantan iki tugas dan unik kan menikah mantan ya tiang yang penting tugas tiang Nabi mangga presiden di tiang melaksanakan seperti ke kita kan di tiang kubur nanti untuk Rama Santi, Om Santi, Santi, Santi. Iya, Swastiastu, semua tegalah nih. Ini kebetulan juga dia Pak Madra perwakilan dari Orari sama Baladoh. Nah, ini kita perlu juga sejauh mana proses dan tanggung jawab dia selaku daripada partisipatif dalam pemilih ini di samping itu kemana dan apa saja tugas kami di Orari. Kebetulan kami kan di komunikasi ada di Kecamatan Baladoh. Apakah laporan kami ke Orari Kabupaten Gianyar atau laporan kami langsung ke Bawaslu? Dimohonkan untuk tugas dan posisi kami dan sejauh mana tugas dan tanggung jawab kami, Pak. Terima kasih. Silakan begini ya, Baram. Terima kasih. Nah, ini dua jawaban terakhir nanti sebetulnya Panwas yang bisa jawab, tapi yang akan beri gambaran. Pertama berkaitan dengan bagaimana anak di bawah umur kemudian bisa menjadi pemilih ya, yang sudah menikah, maksudnya sudah menikah kemudian bisa memilih. Salah satu syaratnya adalah memiliki akte. Nah, bagaimana anak di bawah umur ini bisa mendapatkan akte? Jadi kebetulan di Dukcapil pernah bercerita gitu, kepada Tiang. Jadi anak di bawah umur ini bisa mendapatkan akte asal mendapat persetujuan dari pengadilan. Jadi dia datang nanti ke pengadilan, mungkin bersama orang tuanya, kan orang tuanya setuju nih atas pernikahan, kemudian datang ke pengadilan minta dispensasi. Surat dispensasi ini menjadi acuan bagi Dukcapil untuk mengeluarkan akte pernikahannya. Jadi tidak boleh tidak bisa Dukcapil mengeluarkannya secara langsung, tapi harus dapat dispensasi dari pengadilan. Jadi ke pengadilan dulu, gitu ya, dapat aktenya. Jadi kadang-kadang tujuan dari pemberian akte ini adalah misalnya siapa tahu anak itu hamil terlebih dahulu. Jadi supaya jangan si anak nantinya tidak memiliki orang tua, jadi punya ibu saja. Jadi untuk menyelamatkan anak ini sehingga ada ayah dan ada ibunya, bukan orang tua tunggal jadinya. Itu tuh yang ini. Walaupun sebenarnya ini harus dihindari ya, jangan sampai ada anak di bawah umur menikah. Terus kemudian yang kedua, apa tugas dari Panwas gitu. Tugasnya sebagai partisipatif sebetulnya sifatnya sukarela. Tidak ada tugas penugasan, karena pengawas partisipatif itu bukan penyelenggara pemilu. Jadi pengawas penyelenggara pemilu bukan penyelenggara pemilu, bukan Bawaslu, bukan KPU, bukan DKPP, tetapi dia sebagai informan, seperti tadi sebagai informan, sebagai relawan. Seperti tadi sampaikan kan ini pemilihan itu banyak yang diawasi oleh Bawaslu itu banyak, termasuk wilayahnya sangat luas. Tentu Bawaslu tidak
bisa hadir di semua tempat, di hampir semua semua penduduk. Karena kan nanti ada pemilih juga di TPS. Nah, siapa tahu ada pemilih yang nakal, memilih 2 kali dan lain sebagainya dikenal. Itu salah satu, semua potensi-potensi pelanggaran itu bisa dilaporkan kepada Bawaslu, baik itu ke PKD maupun ke Panwascam atau ke Bawaslu Kabupaten secara langsung. Tentu fungsinya sebagai informan. Nah, informasi ini kemudian akan ditelusuri oleh Bawaslu. Tidak ada surat tugas nih, tidak ada surat tugas untuk untuk pengawas partisipasi, karena itu kapan bertugas, di mana, itu tidak ada penempatan, untuk pengawas partisipatif. Setahu yang saya gitu. Ini kebetulan aja sebenarnya pengawas partisipatif Belah Batu ini luar biasa, muda-muda dan energik gitu loh. Jadi tepuk tangan saya sangat luar biasa gitu. Karena di beberapa tempat banyak yang ngantuk pengawas partisipatifnya kalau ada cerita seperti ini. Jadi kan ada banyak, karena Bawaslu menggerakkan seluruh potensi masyarakat. Ada kelompok marginal, ada yang memang baru sekali mengenal kepemiluan gitu, jadi napi nikah gitu, agak jauh. Tapi di sini seperti luar biasa. Jadi pengetahuan tentang kepemiluannya sudah cukup bagus dan luar biasa. Jadi saya sangat apresiasi terhadap peserta pengawas partisipatif yang dihadirkan oleh Panwaslu Kecamatan Belah Batu. Nah, gitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Giri. Demikian tadi yang disampaikan terkait dengan beberapa pertanyaan. Tadi yang menegaskan kembali kepada baik itu Pak Ketua Rapi maupun Pak Orari, secara legalitas ataupun secara fungsional, Nike tugasnya hanya sebagai relawan, Pak. Tidak ada SK, tidak ada surat penugasan nanti. Artinya begini, sebagai masyarakat kita berpartisipasi, kita mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara di dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah ini. Salah satu yang dilakukan adalah ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pilkada ini. Nah, yang diawasi apa? Seperti tadi disebut oleh Pak Giri, netralitas, aturan yang dilarang sama peraturan. Misalnya netralitas ASN, TNI Polri, termasuk kepala desa. Nah, seperti ini termasuk juga praktek money politik. Nah, kemudian tempat-tempat suci yang tidak boleh digunakan untuk kampanye itu juga mesti diawasi. Setidaknya kita dapat mencegah terjadinya pelanggaran di masyarakat. Karena apa? Pelanggaran itu terjadi di masyarakat. Kami di lembaga, di pengawas juga tidak tahu kenyataannya di masyarakat itu seperti apa. Nah, para undangan, para hadirin yang peserta sosialisasi inilah yang tahu di masyarakat itu seperti apa. Nah, di sana bisa memberikan informasi terlebih dahulu kepada kami. Kami di kecamatan punya posko kawal hak pilih juga. Kemudian kami di desa juga ada pengawas desa. Silakan di sana diberikan informasinya sehingga kami bisa menindaklanjuti informasi tersebut. Nah, selain juga netralitas dan sebagainya, siruning benyang pungkuren di rumah Bapak Ibu atau adik-adik, ada orang tua, ada orang yang belum tercoklat kemarin, belum terdaftar di daftar pemilih. Tantangan utama yang dihadapi Bawaslu Kecamatan Belah Batu dalam mengawasi pelanggaran di tingkat lokal. Sekian dan terima kasih. Kesempatannya yang telah diberikan pada saya. Sebelumnya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Setiago Bagus Indra Kusuma. Saya sebagai perwakilan SFT Desa Kramas. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap suara benar-benar dihitung secara adil dan transparan dalam sistem pemilu elektronik, dan mengingat ancaman peretasan dan manipulasi data. Sekian, terima kasih. Atur Suksema atas kesempatan yang diberikan. Om Swastiastu, Bapak Giri yang kita hormati.
Bapak Ketua Bawaslu Kecamatan Bapak yang kita hormati beserta jajaran semuanya. Yang perkenalkan Desa Nyamansi Utari, Ketua PKK Desa Sabur. Yang kita tanyakan adalah berapa masa jabatan Panwascam di tahun 2024 ini, apa berlanjut apa Suksima. Terima kasih. Tantangan yang pertama, Panwascam tentu beliau sebenarnya lebih tahu ya. Tetapi karena saya sering juga mengamati teman-teman di penyelenggara, termasuk di Panwas, itu tantangan terbesar salah satunya adalah keterbatasan sumber daya. Jadi beliau cuma bertiga di desa cuma satu. Sementara yang diawasi itu banyak. Karena itulah pengawas partisipatif dikerahkan. Jadi dimobilisasi. Jadi satu tantangannya adalah keterbatasan sumber daya itu. Keterbatasan sumber daya karena berkaitan dengan jumlah luasnya wilayah yang diawasi dan banyaknya substansi yang harus diawasi. Karena itulah kemudian butuh partisipasi masyarakat. Menggerakkan partisipasi masyarakat juga tidak mudah. Karena orang sekarang berhitung yang boleh napi di kene-kene ya kan gitu kadang-kadang. Nah itu untuk membangkitkan kesadaran bersama bahwa pemilu adalah bagian dari kehidupan kita untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Nah itu tantangannya. Terus kemudian yang kedua berkaitan dengan pemilu elektronik. Sampai saat ini kita tidak menggunakan sistem elektronik. Kita masih menggunakan sistem manual di dalam penghitungan. Dulu ada memang istilahnya itu Sirekap. Itu hanya alat bantu untuk penghitungan. Tetapi untuk penentuan hasil itu tetap menggunakan sistem penghitungan manual yang berjenjang. Ada penghitungan di TPS, kemudian direkap di kecamatan, direkap di kabupaten, direkap di provinsi, dan kalau di pemilu sampai ke rekap nasional. Kita masih itu. Terus masa jabatan, itu Panwascam itu dibentuk 6 bulan sebelum pelaksanaan pungut hitung. Jadi beliau akan bertugas sampai Februari karena beliau bersifat ad hoc. Satu lagi yang luruskan, beliau bukan Bawaslu Kecamatan, tetapi Panwaslu, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Kalau Bawaslu itu di tingkat kabupaten. Nah itu. Ada juga sering sebutan yang salah menyebutkan beliau sebagai komisioner Bawaslu. Nah, komisioner itu untuk KPU, kan Komisi Pemilihan Umum itu disebut dengan komisioner. Kalau di Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu itu yang diganti disebut dengan pimpinan Bawaslu Kabupaten Gianyar, pimpinan Panwaslu Kecamatan Belah Batu, bukan komisioner Bawaslu atau komisioner Panwaslu, bukan itu. Jadi sebutan ini juga penting karena komisioner itu teknis. Kalau Bawaslu, makanya Bawaslu itu bersifat badan karena dia bisa bekerja lintas sektoral, termasuk sekarang bersama masyarakat. Jadi badan ini kan gerakannya lebih lincah, bisa ke mana-mana. Kalau komisi itu teknis banget, urusan penghitungan dan lain sebagainya, menyiapkan penyelenggaraan pemilihan. Kalau mengawasi itu bisa bergerak kemana-mana. Karena kan nanti berurusan dengan kepolisian, gitu. Makanya ada kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, bentuk gakumdu untuk pidana dan lain sebagainya. Oke, Kenneth kira-kira yang diharapkan. Baik, terima kasih bagi yang ingin bertanya. Oke, Boy di depan. Barang baru nih, barang baru. Terima kasih atas waktunya yang Ibu Sangayu, Ketua TPPKK Desa Bedulu. Ingin bertanya, tadi kan jelaskan bahwa kepala desa tidak diperbolehkan untuk kampanye. Tetapi apakah istrinya bisa? Terima kasih. Ini di belakang.
Nika. Adik. Mohon izin untuk Bapak, izinkan saya bertanya. Tadi kan disinggung tentang pemilih ya, pemilih itu kan masyarakat. Nah, sedangkan yang saya lihat pemilih sekarang itu banyak sekali yang golput. Bagaimana tanggapan Bapak tentang golput tersebut? Untuk golput itu banyak sekali yang saya lihat itu yang menyebabkan golput itu pekerjaan ya. Jadinya bagaimana juga gimana tanggapan Bapak tentang golput tersebut? Sebenarnya itu pemilihan itu wajib atau tidak? Terima kasih. Jadi kalau istri kepala desa kan bukan kepala desa. Jadi sebetulnya kepala desa itu tidak punya istri, Pak. Kepala desa ini kan jabatan. Jadi bapaknya yang punya istri. Gitu. Jadi kalau di undang-undang disebutkan itu kepala desa yang tidak boleh kampanye, baik itu di undang-undang desa ataupun di undang-undang pemilihan dilibatkan di dalam pemilihan. Tetapi kalau istri bukan kepala ibu itu ya, ibunya tentunya boleh karena tidak ada larangan itu. Yang tidak boleh itu jabatan. Makanya disebutkan kan jabatan kepala desa, dilarang bukan kepala desa. Jadi sebutan itu sebutan jabatan ya. Bukan bukan urusan keluarga itu. Jadi jabatannya yang nggak boleh. Jadi kalau kita sering mendengarkan logika itu, kepala desa pasti tidak punya istri. Nanti kalau ada anak kepala desa nanti kan, ada ponakan kepala desa, karena itu jabatan. Jadi kepala desa itu punya struktur namanya perangkat desa, ada sekretaris, ada kewilayahan, ada teknis kan itu. Nah itu kira-kira Ibu ya. Jadi sama seperti kepala desa, bendesa, kan beda dengan berbekal. Kalau bendesa itu tidak ada larangan juga untuk kampanye, karena bendesa atau kepala desa adat bukan desa. Desa sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang desa itu adalah desa dinas itu, bukan desa adat. Jadi tidak ada juga larangan untuk desa adat untuk terlibat kampanye, gitu. Termasuk juga ibu PKK. Kalau nanti disebutkan ketua PKK dilarang ikut kampanye, nah itu baru salah. Kalau ikut kampanye itu baru nanti jadi temuan atau bisa jadi laporan. Tapi ingat juga kalau ibu PKK-nya itu ASN, itu yang dilihatnya adalah ASN-nya. Siapa juga banyak juga kan misalnya ada anggota TNI atau juga ada Polwan itu kan, ada Koan gitu misalnya, tentu yang dilihat adalah jabatannya beliau itu kira-kira. Jadi sudah tidak ada larangan untuk ikut kampanye, bahkan istri dari bukan kepala desa ya, jadi tidak seperti jadi ketua PKK lah gitulah kan pertanyaan tadi, ketua PKK. Jadi tidak ada larangan ketua PKK untuk terlibat kampanye, tidak ada larangan. Gitu ya. Istrinya nih kan PKK-nya. Istri kan biasanya otomatis ketua PKK. Biasanya. Tapi misalnya kalaupun ketua PKK tidak ada larangan. Tidak disebutkan di undang, karena kekuasaan itu kan cenderung korup. Jadi kekuasaan yang absolut, korupnya cenderung absolut. Karena itu demokrasi itu bukan pemberian, tapi juga adalah perjuangan dari masyarakat. Karena itu juga memilih itu juga kewajiban penting bagi masyarakat yang memiliki hak pilih. Walaupun dia sebetulnya bisa datang, tidak ada sanksi orang yang tidak datang, tetapi kehadiran itu menjadi sangat penting karena itu bagian dari perjuangan demokrasi. Nah itu semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Ketua. Baik, demikian tadi tanggapan atas pertanyaan dua peserta. Barangkali nggak ada lagi ya? Ada? Oke, cukup. Ya, cukup katanya Pak. Baik, kalau
memang sudah cukup, tidak ada lagi yang bertanya, kita berikan aplaus sekali lagi buat Pak Giri dan semua kita. Terima kasih Pak Giri atas kehadirannya di kegiatan siang ini. Mungkin ada close statement dari Pak Giri terkait dengan sesi ini, silakan. Jadi terima kasih Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan. Tiang mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kekeliruan, mohon dimaafkan. Sebagai manusia yang banyak kekurangan, mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.